Kita mulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan, pujian nomor 72. Hai bangkit untuk Yesus. Hai bangkit untuk Yesus. C. Bukannya. Bukan loh. Enggak ada ya. Mau yang hijau bantu. Tidak ada. Hai bangkit untuk Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit untuk Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Hai bangkit untuk Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, kidung kemenangan. Dan yang setia padanya mahkota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di sorga. Sekali lagi dari awal. Hai bangkit untuk Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit untuk Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Hai bangkit untuk Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, kidung kemenangan. Dan yang setia padanya dah mahkota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di sorga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada siang hari ini kami datang mengucapkan syukur karena Engkau telah menciptakan bahkan menyelamatkan kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Putramu telah menjadi putra manusia sehingga kami anak-anak manusia yang sudah jatuh dalam dosa melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami dapat diterima kembali, diangkat oleh Engkau menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami sadar kami adalah manusia yang berdosa. Mohon Engkau menguduskan kami, mengampuni dosa kami dengan darah Tuhan Yesus, hapus pelanggaran kami. Dan kami berdoa mohon Roh-Mu yang kudus menaungi kami dalam persekutuan ini sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih. Amin. Mari kita membuka pada pagi hari ini menjelang siang, yaitu kitab Wahyu pasal 10.
Kitab Wahyu pasal 10, kita akan membaca secara bertanggapan dari ayat 1 sampai 11. Wahyu 10 ayat 1 sampai 11. Judulnya adalah kitab yang terbuka, kitab kecil yang terbuka. Kitab kecil. Mari kita membacanya secara bertanggapan. Saya akan memulai ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat satu malaikat, ya. Jangan membacanya seorang malaikat, ya, karena manusia, malaikat bukan orang, ya. Satu malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah ku dengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di atas tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Sama-sama. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Nah, Wahyu pasal 10 adalah pertengahan, ya, dari kitab Wahyu yang terdiri dari 22 pasal. Nah, kalau kita melihat di sini ada satu malaikat, karena kita tahu kitab Wahyu adalah pemberitahuan, ya, dari Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang dia terima dari Allah Bapa, kemudian dia sampaikan kepada hambanya, budaknya, dulosnya yang bernama Yohanes. Nah, Yohanes bukan hanya menerima firman dari Tuhan Yesus, Yohanes juga bertemu dengan begitu banyak malaikat. Nah, kita tahu, ya, fungsi dari malaikat. Kalau dalam bahasa Tionghoa disebut tian si, ya. Si itu artinya utusan. Tian itu sorga. Jadi malaikat itu utusan dari sorga. Nah, sorga itu sebenarnya kata ganti untuk Allah, ya. Orang Yahudi tidak berani menyebut namanya Allah. Jadi mereka mengganti kerajaan sorga. Sebenarnya kerajaan Allah, ya. Mereka tidak berani menyebut nama Allah dengan sembarangan. Nah, jadi malaikat ini dari sorga, kita tahu, ya, malaikat-malaikat di sorga itu begitu banyak loh. Kerjaan mereka itu ada 3. Yang pertama, mereka selalu memuji Tuhan. Itu malaikat, kalau kita baca di kitab Yesaya 6, ya, pujian mereka itu suci, suci, suci. Jadi Bapa suci, Putra suci, Roh Kudus suci. Selama-lamanya mereka memuji dengan suci, 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 kudus, kudus, kudus. Nah, malaikat yang kedua, kelompok itu adalah untuk berperang, menjaga supaya perintah Allah jangan dilanggar oleh manusia, jangan dilanggar juga oleh roh-roh jahat. Contohnya, ya, di Taman Eden, ya, sebelum air bah, itu ada pohon kehidupan.
Jadi pohon kehidupan ini buahnya Tuhan cegah supaya tidak dimakan oleh manusia. Kalau manusia yang berdosa seperti kita makan pohon kehidupan, maka kita nggak bisa mati-mati loh dalam keadaan tubuh yang berdosa begini, selalu sakit dan sebagainya, ya bisa tua. Jadi Tuhan nggak mau sampai itu terjadi. Dia mengirim malaikat yang kelompok kerubim. Ya, kalau serafim untuk memuji Tuhan, yang kerubim ini menjaga taman Eden supaya pohon kehidupan buahnya jangan dimakan oleh Adam dan Hawa dan keturunannya. Tapi sekarang pohon kehidupan sudah musnah. Kapan musnahnya? Waktu air bah, ya, dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, di air bah itu begitu banyak binatang musnah dan pohon-pohon juga menjadi musnah. Jadi waktu malaikat pertama memuji Tuhan, kelompok serafim, kelompok dua kerubim itu untuk menjaga ya keputusan Allah ataupun berperang ya melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kalau kita simak baik-baik ya dalam Alkitab, kelompok yang ketiga malaikat itu ya untuk melaksanakan perintah atau pesan Tuhan. Di sini seperti Gabriel ya. Di sini adalah satu malaikat yang disebut sangat kuat ya, turun dari sorga. Dia berselubungkan awan. Kemudian kalau kita lihat ya deskripsi dari malaikat ini, jadi kepalanya itu dilingkupi oleh pelangi. Apa itu pelangi ya? Pelangi di sini adalah satu air ya yang di awan. Nah, sehingga kalau kita melihat pelangi itu pasti terjadi sesudah hujan. Sesudah apa? Hujan ya. Karena itu seperti prisma, jadi cahaya itu menembus pelangi, sehingga pelangi itu ada 7 warna. Ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila. Nila itu namanya indigo ya. Nila dan ungu. Ya, antara biru dan ungu ada warnanya nila, ya, indigo. Jadi warna pelangi ini kalau kita lihat pelangi itu sebagai apa? Lambang dari janji Allah kepada Nuh. Bahwa dengan pelangi ini Tuhan tidak akan memusnahkan bumi ini dengan manusianya, dengan isinya, dengan air. Tapi Tuhan ya walaupun dia tidak memusnahkan bumi ini dengan air, dia akan memusnahkan bumi ini dengan api. Dengan apa? Api ya. Nah, kalau kita lihat pelangi itu seperti busur. Seperti apa? Busur. Apa itu busur? Busur itu artinya kalau kita tidak mau menerima busur dari Allah, itu ada anak panah loh yang akan memanah setiap manusia yang tidak mau percaya Yesus. Jadi kalau orang tidak percaya Yesus, maka dia akan berperang melawan Allah. Karena busur itu lambang perdamaian. Kalau kita terima pelangi, kita percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Tetapi kalau kita percaya kepada semua agama apapun itu ya, pasti akan dibinasakan. Karena agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Agama itu kuncinya begini, kamu lakukan A, B, C, dan D sampai F sampai Z. Mudah-mudahan kamu selamat. Itu aja agama. Ya, agama apapun ya di dunia ini yang dibuat oleh manusia, kamu berbuat, kamu mudah-mudahan selamat. Nah, tetapi kalau di dalam Alkitab beda. Kita sama sekali diselamatkan tidak berbuat apa-apa loh. Tidak berbuat apa-apa. Semua perbuatan sudah dibuat oleh Tuhan Yesus. Maka malaikat ini lambangannya adalah pelangi. Pelangi itu lambang dari keselamatan dari Allah secara gratis, ya cuma-cuma dari Allah. Nah, ada yang berpendapat malaikat ini seperti Tuhan Yesus ya. Karena dalam kitab Wahyu ada dikatakan Tuhan Yesus punya jubah ya, dari bagian atas leher sampai ke kaki. Kemudian Tuhan Yesus rambutnya putih. Kemudian Tuhan Yesus wajahnya bercahaya. Kemudian Tuhan Yesus matanya bagaikan api. Kemudian dari mulutnya keluar apa itu? Suara yang keras dan pedang bermata dua. Tangannya memegang 7 bintang. Ya, yaitu gereja-gereja di tangannya Tuhan Yesus. Kemudian kaki Yesus selalu berjalan dari mana? Dari antara kaki-kaki lampu yang ada 7. Ya, yang disebut menorah. Tapi di sini deskripsinya di atas kepalanya ada bentuk pelangi. Kemudian bagaimana? Kalau kita lihat mukanya bercahaya, kemudian seperti matahari, berarti terang benderang ya, seperti Tuhan Yesus waktu dia berubah rupa di bukit ya, transfigurasi. Dan kakinya bagaikan api. Ya, kemudian tangannya dia memegang sekarang bukan 7 bintang dari 7 gereja, tetapi gulungan kitab yang kecil. Zaman dulu itu tidak ada teknologi buku. Ya, semua tulisan itu dalam bentuk digulung begini. Dia apa? Seperti kalian terima ijazah. Betul nggak? Dalam bentuk gulungan, dan ini disegel.
Kalau segelnya tidak bisa ya dibuka, jadi isinya tidak bisa dibaca. Jadi gulungan kitab kecil, kenapa kecil? Karena isinya itu singkat. Jadi waktu gulungan kitab kecil ini dibuka, kalau kita lihat ya malaikat ya yang gagah perkasa ini dikatakan kakinya berdiri di kaki kanan di laut, kaki kirinya itu ada di mana? Di daratan. Ya, kalau kita naik pesawat kita melihat ya Pulau Kalimantan, ya kemudian ada lautnya di daerah Jungkat, itu kaki kanan dari malaikat ini di sebelah laut, kaki kirinya di dalam daratan. Ini supranatural loh, nggak ada orang yang bisa berdiri kakinya di atas laut loh, nggak bisa. Kamu nggak bisa, saya nggak bisa. Hanya ada di film kartun, ya orang bisa seperti itu, ya film-filmnya itu tipuan. Tapi ini karena malaikat ini mendapatkan tugas ya dari Allah, kakinya bisa berdiri kanan di laut. Nah apa tuh laut tuh? Laut tuh melambang dari kematian loh. Jadi dia berkuasa atas orang-orang mati. Nah jarang kita ingat ya bahwa laut itu fungsinya sebagai pengolah limbah. Pengolah apa? Ya, dia kan sekolah kimia kan? Pernah membayangkan lah kalau nggak ada laut, semua tuh busuk loh. Kenapa busuk? Karena sungai itu isinya tuh bangkai loh, kotoran ya, semuanya mengalir. Nah sungai ini kenapa nggak bau? Karena airnya ke laut. Nah dari laut terjadi penguapan, airnya itu diproses lagi menjadi murni, diturunkan hujan lagi. Coba kamu bayangkan kalau laut ya tidak ada garam, apa yang terjadi? Busuk, Nah apa fungsinya garam? Memberi rasa. Yang kedua, mengawetkan. Ketiga, mengawetkan artinya mencegah jangan sampai busuk. Ikan asin kan, telur asin kita kasih garam kan, nggak busuk-busuk kan. Mencegah supaya jangan busuk. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit dengan mematikan kuman. Contohnya kalau kita sakit sariawan kan, kita dengan air garam kumur, kuman-kuman di dalam bagaimana? Mati. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, di sini laut melambangkan kematian. Ya karena benda-benda mati dilempar ke situ tapi tidak bau. Makanya nanti ya di langit baru, bumi baru, tidak ada lagi laut karena nggak ada kematian. Nah kita lihat di sini kaki kanan di atas laut, kaki kiri di daratan. Kemudian ya di tangan dari malaikat ini ada gulungan kitab kecil. Jadi waktu itu ya ada suara nyaring yang datang ya dengan suara ya seperti dia keluar suaranya sangat keras seperti singa yang mengaum. Kenapa singa ya? Singa itu rajanya hutan, kalau dia mau menangkap kera, dia tinggal mengaum. Begitu dia mengaum, keranya kaget, langsung jatuh loh. Langsung apa? Ya keras sekali dia ya, begitu. Mengaum, suaranya membuat. Nah di sini suaranya mengaum, ya. Sesudah malaikat itu berseru, nah kamu lihat di sini ada responnya, respon dari bumi. Apa yang menjadi respon di sini? Ada guntur, guru ya, memperdengarkan suaranya keras sekali. Nah kita lihat di sini ya bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu selalu ada respon. Yang merespon ya firman Tuhan yang pasti itu segala alam semesta. Ya kalau kita baca dalam kitab Mika pasal 6 ya, gunung-gunung itu bisa menjadi saksi ya bahwa manusia tak setia. Misalnya kalau Tuhan berfirman, ya siapa yang tahu ya firman-Nya? Siapa yang bisa dengan tidak tanpa membuat ya firman-Nya menjadi apa tereliminasi ataupun tidak disampaikan dengan betul ya, bisa dikurangi, bisa ditambah, itu alam loh. Jadi di sini guru memperdengarkan suaranya. Jadi waktu guru berkata-kata, nah ini yang menarik di sini ya. Yohanes langsung mau menulis apa yang dikatakan oleh guru. Ya, tapi di sini ada perintah tidak boleh. Ya, materaikanlah apa yang dikatakan oleh guru dan jangan engkau menuliskannya. Nah, kita melihat ya Yohanes itu usianya sudah berapa kemarin? Masih ingat nggak? Usianya sudah berapa tahun? 90 lebih, hampir 100 tahun loh. Usianya waktu dia menerima kitab Wahyu. Tapi dia masih sehat. Ya, dia masih dapat dipakai Tuhan untuk mengirim ya, kitab yang terakhir kepada manusia, kitab Wahyu. Jadi kitab yang menurut saya yang paling hebat di dunia ini ya, secara manusiawi itu adalah Wahyu loh. Siapa yang menulis? Orang yang sudah usianya hampir 100 tahun. Nah, kita kalau masih sehat ya secara jasmani ya,
kita bisa menggunakan kesehatan kita untuk melayani Tuhan. Coba kamu bayangkan ya, ada anak-anak susah sekali dia belajar, autis, ya kan? Nah, kamu bayangkan orang seperti itu bisa nggak dia melayani Tuhan? Bisa nggak dia menerima pesan Tuhan terus menyampaikannya? Untuk hidup sendiri pun dia sudah susah. Ya, makanya kita bersyukur kita masih sehat, ya. Mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, ya. Kemudian kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi kita bisa seperti Yohanes bagaimana? Meneruskan firman yang kita terima. Itu intinya ya. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang kita teruskan itu pada satu saat nanti tidak akan terpakai lagi. Ya, seperti misal orang belajar kedokteran. Di surga nggak ada yang sakit, nggak perlu ada dokter. Ada yang kerja polisi. Nanti di langit baru, bumi baru nggak ada orang kerja polisi lagi, nggak ada yang berbuat dosa. Paham? Ya kan? Tetapi firman Tuhan yang kita pelajari sampai selama-lamanya itu kita bisa teruskan kepada pihak-pihak lain. Jadi kita melihat di sini dimeteraikan. Sampai sekarang kata-kata dari 7 guru, ya. Apa itu guru? Guru itu suara yang terjadi ketika pertemuan listrik di udara ya, antara listrik ya, satu kutub dengan kutub lain, begitu ya listriknya itu memancarkan cahaya kilat. Nah, baru guruhnya menyusul loh. Makanya kalau kita lihat kilat ya, tidak lama lagi setelah kilat itu ya memancar, maka terdengar apa? Guruh, ya, guntur. Nah, itu suaranya sudah didengar, sudah diketahui, mau dicatat tapi tidak diperbolehkan. Ingat baik-baik ya. Kenapa begitu? Kalau kamu baca dalam Ulangan 29. Nah, firman Tuhan ini terbuka untuk kita. Tetapi ada bagian tertentu dalam firman Tuhan yang merupakan rahasia dari Allah, ya, yang tidak dia bukakan. Nah, kalau kita lihat di sini bagian yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dan malaikat yang dilihat oleh Yohanes itu berdiri, dikatakan lagi kaki kanan di atas laut, kaki kirinya di atas daratan. Nah, kemudian ya kamu lihat di sini dia itu memberikan sumpah ya, demi siapa? Demi Allah yang hidup ya sampai selama-lamanya. Jadi kalau di sini dikatakan sumpah, kenapa dia bersumpah? Karena yang dia sampaikan itu adalah dia terima dari Allah. Ya, kita orang Kristen itu nggak sembarangan bersumpah. Boleh tidak orang Kristen bersumpah? Dalam keadaan tertentu orang Kristen bisa bersumpah. Ya, di sini sumpahnya ya, dia mengatakan demi Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Kemudian Tuhan yang dikatakan di sini, Tuhan yang telah membuat langit, bumi, dan segala isinya. Ini sangat menarik ya di sini ya. Kalau kita lihat ya, dikatakan langit ada isinya. Apa sih isi langit sih? Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1, pertama-tama langit, ya bumi sudah ada, tapi belum ada bentuk, belum ada isi. Kenapa dikatakan bumi tak ada bentuk? Karena bumi waktu diciptakan hanya dalam bentuk yang seperti bola ini. Ya diisi, ya di dalamnya, ya ditutupi air, belum ada bentuk. Kapan Tuhan membentuk bumi? Jadi waktu dia membuat daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi waktu dia membuat daratan, lautan, baru kelihatan ya bumi ini ada bentuknya, di mana benuanya dan sebagainya. Kelihatan, ada bentuknya. Nah kemudian kapan dia mengisi bumi? Waktu dia mengisi daratan dengan pohon, ya kan? Kemudian dia mengisi langit dengan apa? Dengan bintang. Ya, dengan matahari. Matahari itu satu dari banyak bintang. Kemudian ada bulan dan sebagainya. Kemudian dia isi langit dengan apa lagi? Dengan binatang. Burung. Burung di udara. Dia isi laut dengan apa? Ikan. Jadi seperti kita membangun rumah kan? Rumah itu sudah jadi tapi belum ada isinya. Ya, belum ada tempat tidurnya, mejanya, kursinya. Jadi nggak bisa ditempati. Jadi Tuhan itu ya membentuk bumi dan mengisinya. Makanya di sini kamu kalau baca ya, kelihatannya sederhana tapi nggak sederhana loh. Ya kita lihat di sini ya, coba lihat ayat 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Kapan dia mengisi langit? Hari ke-4. Ya, diisi dengan sun, moon, stars. Matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan bumi dan segala isinya. Dia mengisi bumi dengan apa? Dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang darat. Dan laut dan segala isinya.
Kapan dia mengisi laut? Hari keberapa? Hari kelima. Ya, hari kelima dia menciptakan burung di udara untuk mengisi langit. Langit itu ada berapa lapis? Ada 3 lapis ya. Ya, bukan seperti yang dikatakan ya oleh orang-orang Arab, langit itu 7 lapis, ada 3. Kenapa 3 lapis? Langit lapis pertama ditempati oleh burung. Oleh apa? Burung. Langit lapis kedua, bulan, bintang, bulan, dan matahari. Ya, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu langit lapis kedua. Langit lapis ketiga, tahta Allah. Apa? Tahta Allah itu tempatnya malaikat. Kenapa disebut tahta Allah? Karena tempatnya malaikat. Nah, sedangkan roh-roh jahat di udara, ya, jadi diusir ya, malaikat-malaikat yang jatuh itu diusir tidak lagi di langit lapis ketiga, di langit lapis kedua. Ya, di udara itu begitu banyak roh jahat, kita nggak mengerti. Ya, makanya kalau orang menyembah-nyembah langit itu yang disembah sebenarnya siapa? Roh jahat loh. Ibarat kamu ngundang penjahat datang ke rumah kamu karena kamu menyembah langit ini. Di atas begitu banyak loh roh jahat loh. Ingat ya. Jadi langit diisi, ya, laut diisi, tidak ada penundaan lagi. Apa nih maksudnya tak ada penundaan? Kenapa? Apa yang ditunda? Yang ditunda adalah penghukuman. Ya, Allah sudah menghakimi dunia, tapi dia tidak langsung menghukum kita. Kenapa? Dia ingin setiap kita bertobat dan percaya Yesus. Ya, kalau Allah langsung menghakimi, menghukum manusia, di dunia ini tidak ada lagi manusia, satu manusia pun tidak ada. Semua sudah mati ya. Kita berbuat dosa, langsung Tuhan hakimi, Tuhan hukum, habis dah. Tapi kenapa di dunia ini banyak manusia? Ya, masih banyak roh jahat di udara. Karena dia punya waktu untuk menjalankan penghakimannya dan penghukumannya. Kemudian kamu lihat di sini yang ketiga, ada bunyi trompet ya dari para malaikat yang ketujuh. Karena seri di Wahyu itu seri 7 ya. Seri yang 7 pertama tuh 7 materai dibuka ya. Seri kedua ya 7 trompet ditiup. Seri ketiga adalah 7 cawan murka Allah ditumpahkan ya ke atas muka bumi ini ya, sehingga dengan tulah manusia-manusia di bumi ini yang mati itu bukan seperti COVID. COVID itu sangat mengerikan. COVID itu ya. Kalau ada yang sakit belum tentu bisa sembuh di zamannya COVID. Banyak yang sudah mati. Ya, saya sendiri waktu COVID terjadi di Pontianak, waktu ayah saya kena COVID, saya pergi mencari obat, nggak ada tuh. Jalan-jalan ditutup. Ya, sehingga begitu mencekam ya. Sirene berbunyi di mana-mana gitu. Kita dengar ada orang mati di Jakarta, ada orang mati di Pontianak, dan yang menguburkannya pun nggak boleh sembarangan, harus pakai itu ya, pakaian yang ya sudah ditutup dan sebagainya. Sangat mengerikan. Waktu COVID terjadi, yang mati itu jutaan. Nanti ya di Kitab Wahyu yang mati berapa? Sepertiga manusia. Ada separuh manusia mati. Kalau sekarang jumlah penduduk itu 8 miliar ya. Kalau separuh yang mati, 4 miliar manusia mati. Itu nggak ada orang bisa ngubur lagi. Sebanyak itu orang manusia mati. Terus bagaimana cara Tuhan menguburkan mereka? Tuhan buat burung ya, datang memakan mayat. Jadi kita bagaimana? Yang percaya Yesus sudah diangkat. Karena di bumi ini nggak ada tempat aman. Ya, semuanya itu terjebak bencana yang Tuhan timpakan. Jadi tempat yang aman ada di atas. Nah, kalau kita sekarang disuruh naik ke atas nggak bisa kan? Tubuh kita kalau sampai ke atas nggak ada oksigen, mati kita. Ya, kenapa tubuh Yesus bisa di sorga? Karena dia dengan tubuh yang mulia. Tubuh apa? Tubuh mulia. Ya, jadi kalau kita sudah punya tubuh mulia, makanya anak-anak ya, kalau sekarang dia autis ya, tapi dia percaya Yesus, langsung sembuh loh. Langsung apa? Nggak usah khawatir. Langsung diubah dengan tubuh yang sempurna, ya, dengan IQ yang sempurna, diajar langsung terima. Ujiannya langsung 100. Nggak ada lagi orang buat kesalahan di situ. Paham ya? Tubuh seperti Yesus yang bangkit ya dari kematian. Ya, tubuh yang tidak akan lagi dikuasai oleh ruang. Ya, seperti tubuh Yesus. Ya, dia bisa dari satu tempat ke tempat lain, ya, tanpa perlu dia jalan kaki, tanpa perlu dia naik kendaraan. Jadi dia langsung bisa pindah. Ya, seperti dia naik ke sorga dari Bukit Zaitun, dia bisa naik ke atas. Jadi di sini kita lihat di sini tidak ada lagi penundaan. Jadi di dalam kitab Wahyu ini sangat mengerikan ya, penghakiman yang Tuhan
kerjakan ya untuk manusia. Nah, kemudian di sini kita lihat selalu ada sangkakala, trompet. Ya, setiap akhir tahun manusia selalu meniup trompet untuk ganti tahun ya. Tetapi trompet ini sebenarnya kegunaannya di Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani namanya shofar. Ya, sopar. Ya, sopar itu artinya trompet yang dibuat bukan dari kertas, bukan dari bambu, tapi dari bagaimana? Tanduk. Dari apa? Tanduk. Jadi kalau ditiup, yang bisa meniup trompet itu dalam Perjanjian Lama hanya imam. Siapa? Imam ya. Jadi waktu ditiup, orang Israel harus datang berkumpul seperti kita saat ini mendengarkan firman Tuhan. Menerima perintah Tuhan. Yang kedua, trompet itu ditiup untuk perang. Untuk apa? Ya, jadi sekarang Tuhan sedang berperang dengan musuh-musuhnya di bumi. Siapa musuh Tuhan? Manusia yang tidak mau percaya Yesus. Kenapa mereka tidak percaya Yesus? Karena mereka ditipu oleh iblis. Oleh apa? Iblis itu begitu pandai menipu manusia. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita lihat di sini. Maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi Allah itu ya, Dia punya rencana, semua sudah ditulis di Alkitab. Sudah ditulis loh. Tinggal kita membacanya ya. Dengan setia. Kemudian yang terakhir, bagian yang ketiga, ayat 8 sampai yang ke-11. Kemudian ya, ada lagi suara dari sorga, dari langit, berkata kepada Yohanes, ya ini perintah, pergi kepada malaikat itu dan mintakan ya buku kecil yang ada di tangannya. Dan waktu dia pergi meminta buku itu, ya, kemudian buku ini bukan digunakan untuk dibaca oleh dia ya, tapi ambil buku ini dan dimakan. Ya, dimakan. Ya. Di dalam Perjanjian Lama memang ya ada nabi yang disuruh memakan buku ya. Ini juga terjadi dengan Daniel ya, dengan siapa? Dengan Yohanes. Kemudian dikatakan oleh malaikat itu, kalau kamu makan buku ini, maka di mulut terasa manis seperti madu. Benda yang paling manis adalah madu ya. Tidak ada yang kita lihat ya produk alam yang lebih manis daripada madu. Tetapi diingatkan, waktu di mulut terasa manis, tapi di perut ya terasa pahit. Apa itu maksudnya ya? Nah, ini seperti firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu kalau kita cerna, terasa indah dan manis. Artinya begini loh, kalau kamu hidup ya, kamu belum bisa menikmati firman Tuhan ya dengan manis, artinya hidup kamu sebenarnya belum punya arti. Paham nggak? Apa sih yang paling indah di muka bumi ini? Yaitu waktu kamu membaca firman, kamu mengerti isi firman ini. Itu yang paling indah loh di bumi ini. Apa itu kerajaan Allah di bumi? Kerajaan Allah itu waktu anak-anak Tuhan bisa bertemu seperti ini, bisa bernyanyi dan membaca dan berdoa dan seterusnya. Itu kerajaan Allah loh. Mengerti nggak? Apa itu kerajaan Allah di bumi? Jadi waktu anak-anak Allah bersekutu dan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Nah, jadi kalau sampai saat ini kalian belum ya tiap hari membaca Alkitab, cobalah ya baca ya, beberapa ayat, beberapa perikop baca. Makanya setiap habis ya anak-anak selesai Mandarin Bible menulis, saya selalu anjurkan mereka membaca. Ya, kalau kamu ya dan anak-anak bisa membaca Alkitab, buku-buku yang lain tuh enteng. Kalau bisa baca Alkitab, baca buku IPS ya enteng lah. Tapi kalau orang nggak bisa baca Alkitab, jangan harap dia bisa menjadi pelajar yang baik. Karena ini buku yang paling susah dimengerti. Nah, kalau kita bisa mengerti buku ini, artinya Roh Kudus bisa membantu kita, memberikan kita hikmah. Dikatakan ya, Daniel dan kawan-kawan yang percaya Yesus, kecerdasan mereka tuh naik 10 kali lipat. Misalnya kamu sekarang punya ilmu kimia, terus kamu nanti belajar sekolah Alkitab. Tamat, katakanlah ya, sekolah Alkitab. Kamu punya kemampuan berapa kali lipat meningkat? 10. 10? Ya, kenapa 10 kali lipat? Karena sebelumnya kamu hanya tahu kimia gini ya. Tapi setelah itu kamu punya nilai kekekalan, kamu berbeda. Ya, seringkali Tuhan akan membukakan apa yang kita nggak tahu menjadi tahu. Ya, ini firman Tuhan. Makanya ada seorang William Fell mengatakan begini ya, lebih baik orang tidak sekolah di perguruan tinggi, tapi dia tahu firman.
tamat SMA cukup, tapi dia tahu firman, daripada dia tamat perguruan tinggi tapi nggak punya dasar firman. Pilih yang mana? Nggak punya gelar akademis tapi tahu firman, atau ya, punya gelar akademis tapi nggak tahu firman. Ya, manusia yang belajar firman tuh bisa jadi bagaimana? Lebih berhikmat daripada orang di dunia. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu dia makan, di mulut terasa manis, tapi di perut terasa pahit. Ya, kalau kamu baca dalam Injil Matius pasal 5, kalau kamu menjalankan firman Tuhan, hidup di dunia ini masih bisa pahit. Kenapa? Karena kamu akan dianiaya, dikucilkan, dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi ya. Seperti Yohanes kan, dia sudah melayani Tuhan selama 60 tahun. Ya, dia mulai melayani, katakanlah dia umur 30, sekarang umurnya sudah 90-an, sudah 60 tahun dia melayani, dia dibuang loh di Pulau Patmos. Jadi kalau kita di bumi ini, kenapa kita menderita? Menderita itu untuk menjadi dimuliakan kelak. Seperti Yesus kan, dia penderitaan yang terakhir di mana dia? Waktu dia disalib. Jadi setelah dia disalib 6 jam, dari jam 9 sampai jam 3, kemudian setelah itu dia bangkit dari kematian. Yesus sekarang ini secara fisik dia nggak bisa menderita lagi loh. Tapi memang ya, kalau kita ya yang mengikut Yesus, kita dianiaya itu, kita disebut tubuh Kristus. Ya, jadi kalau orang menyakiti ya, orang yang percaya Yesus, dia sebenarnya menyakiti Tuhan Yesus. Tapi secara langsung orang nggak bisa lagi menyakiti Tuhan Yesus. Jadi penderitaan kita sekarang ini akan dihubungkan dengan kemuliaan yang akan kelak kita dapatkan. Ya, kenapa? Ya, terasa manis tapi setelah itu pahit. Nah, kemudian kita lihat ya terakhir ya, ayat 11 ya. Ia berkata kepadaku, ini pesan yang terakhir, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa. Nah, kata bangsa di sini bukan seperti ya istilah bangsa Indonesia ya. Ini banyak suku. Suku itu terdiri dari orang-orang yang bahasa ibunya berbeda-beda. Ya. Kalau bahasa ibu saya Hakka, jadi kalau saya mendengarkan Hakka, itu seperti ya waktu masih kecil ya, di kampung itu orang ngomong Hakka. Ya, mungkin bahasa ibu kamu Teochew, bahasa ibu kamu bahasa Dayak. Jadi waktu kamu mendengarkan ya kata-kata dalam bahasa Dayak, kamu beda dengan ya hanya bahasa Indonesia. Ini bangsa di sini adalah suku di muka bumi ini ya, dikatakan ya oleh orang yang belajar sesuai dengan bahasa, hampir 7.000 bahasa di bumi ini. Berapa bahasa? 7.000. Bahasa Dayak saya begitu banyak. Ya, bahasa Batak juga banyak. Ada Tapanuli, ada Mandeling, ada Karo, Simalungun, dan sebagainya. Ya, bahkan di Irian tuh ya, bahasanya kata misionari itu ada 300 bahasa loh di Irian. Antara satu suku dengan suku lain beda bahasanya. Nah, disebut kaum dan bahasa bahkan raja. Kenapa di sini raja ya? Karena kita tahu ya yang harus ya mengetahui firman Tuhan ini bukan hanya manusia biasa ya, tapi para raja. Ya, contohnya waktu di Inggris ya terjadi reformasi, ya, di Eropa terjadi reformasi, ya mereka itu harus meyakinkan raja bahwa firman Tuhan, ya Alkitab ini adalah benar-benar firman Tuhan. Ya, seperti Yohanes Calvin waktu dia menulis ya Institut Agama Kristen, dia kirimkan bukunya itu kepada siapa loh? Kepada Raja Prancis. Coba kita lihat ya dalam kitab Lukas sebagai penutup. Lukas pasal 1, itu Theophilus adalah orang yang terpelajar dan orang yang punya pangkat. Dia menerima Injil, makanya disebut Theophilus yang mulia. Ingat ya, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untuk kamu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, kenapa di sini Theophilus disebut yang mulia? Kemungkinan dia adalah pejabat yang punya posisi yang baik. Ya, jadi kita bukan hanya mengajarkan firman ya kepada anak-anak dan orang biasa. Ya, kemungkinan di antara para hamba Tuhan ada kesempatan untuk menyampaikan ya firman
kepada orang-orang yang terpelajar dan orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat. Jadi hari ini kita sudah membaca kitab kecil yang terbuka, dipegang oleh malaikat yang sangat kuat, dan malaikat ini di atas kepalanya ada pelangi, lambang keselamatan dalam Yesus. Kemudian kakinya menginjak laut bagian kanan, kaki kiri menginjak daratan. Kemudian waktu dia berbicara ada respon. Siapa yang merespon? Guru. Ya, firman Tuhan itu harus kita selalu responnya. Kemudian waktu suaranya direspon oleh guru, kata-katanya jelas, Yohanes mau menuliskannya, tapi dilarang. Jadi setelah itu Yohanes ya disuruh pergi menemui malaikat ini dan mengambil buku kecil di tangan malaikat, dan buku itu bukan untuk dibaca dan diteruskan, tapi ya apa yang terjadi? Disuruh makan. Ya, di mulut terasa manis, di dalam perut terasa pahit. Itu simbol ya. Firman Tuhan ini ya seperti makanan yang dapat kita nikmati sangat manis, tapi kalau kita jalankan, aplikasikan di muka bumi ini, hidup kita bisa terasa pahit. Kenapa pahit? Karena dikatakan kita di dunia ini bisa dianiaya dan buat menjadi seperti Yesus disalibkan. Tetapi jangan lupa, kenapa kita menderita untuk Yesus? Tujuannya nanti Yesus akan mengganti penderitaan kita dengan kemuliaan. Tapi terakhir di sini, ya Yohanes diminta ya untuk terus menyampaikan firman Tuhan. Ya, dalam banyak bahasa kepada begitu banyak manusia, jangan lupa ya, juga kepada raja. Kalau kesempatan itu tiba, mari kita berdoa. Bapa, kami datang mengucap syukur untuk siang ini kami dapat bersekutu bersama para guru. Kiranya Engkau menolong kehidupan kami, menjadikan kami sebagai penerima firman-Mu, dan juga kami menjadi pelaku dan pewarta firman-Mu. Ampuni dosa kami Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cukup, thank you. Kesaksian dan pokok doa mulai dari Astro ya, Raja. Mau nggak? Mau rekam nggak? Nggak usah lah ya. Nggak apa-apa lah.